Baik, rekan-rekan media sekalian, baru saja saya membuka forum diskusi masyarakat terkait dengan RUU perubahan Undang-Undang TNI dan RUU perubahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan masukan tentang kebutuhan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi TNI dan Polri, sehingga dicapai satu keseimbangan antara pengembangan organisasi Tentara Nasional Indonesia dan pengembangan organisasi Kepolisian Negara Indonesia dengan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hadirkan para ahli, tokoh-tokoh masyarakat dari LSM maupun NGO. Dan harapan kami setelah kita mendapatkan masukan dari kelompok masyarakat, maka kita akan segera menyelesaikan DIN yang akan kita serahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Itu tujuannya, rekan-rekan media sekalian. Ya. Di balik revisinya RUU, boleh Pak tanggapannya? Ya, jadi begini rekan-rekan media sekalian, peran TNI adalah sebagai alat negara yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan, dan tugas-tugas tersebut itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik, sehingga tugas TNI dimanapun itu didasarkan kepada keputusan politik sesuai dengan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan perluasan penugasan TNI di kementerian lembaga. Yang jelas tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan Presiden. Yang ketiga, yang paling penting adalah berbeda dui fungsi ABRI pada waktu itu. Pada waktu itu, dui fungsi ABRI atau TNI memiliki fungsi dua, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik dan memiliki wakil di DPR. Sehingga sekarang TNI tidak memiliki wakil DPR, sudah tidak ada lagi dui fungsi. Itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah. Ya, jadi dalam pembahasan nanti tidak akan masuk kepada norma-norma itu, dan isinya juga tidak seperti itu. Ya, TNI Polri aktif bisa menjabat di kementerian dalam pembahasan nanti diperluas, ya. Namun sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan kementerian lembaga dan kebijakan Presiden. Ya. Izin Pak, terkait dui fungsi tadi Pak, ini dalam RUU tersebut apakah telah tersedia koridor-koridor tertentu bagi nanti pejabat-pejabat TNI Polri yang nanti akan ditugaskan di kementerian lain? Adakah koridor tersebut biar supaya tugasnya tidak keluar dari kapasitasnya gitu? Yang saat ini dilaksanakan, tentara aktif, TNI aktif yang bisa menjabat di kementerian lembaga adalah yang di bawah koordinator Kementerian Polhukam. Nantinya akan diperluas, namun sesuai dengan aturan dari kementerian lembaga. Bidang apa saja yang bisa diduduki oleh kementerian lembaga. Contohnya adalah KKP, ya, ini belum dalam pembahasan, ini satu contoh. Di situ diperlukan keahlian dalam bidang kelautan
maka diperlukanlah ahli-ahli dari TNI Angkatan Laut bisa menduduki jabatan setingkat dirjen dan sebagainya. Ini adalah satu contoh, namun belum masuk di dalam pembahasan. Nantinya arahnya ke sana. Ya. Ya. Yang melihat bahwa perluasan kewenangan tersebut juga berpotensi bersinggungan dengan instansi dan lembaga lain gitu Pak. Apakah pemerintah juga akan melihat atau memberikan catatan terkait dengan draft RUU Polri terkait itu Pak? Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia pasti bangga apabila memiliki institusi lembaga kepolisian negara Indonesia yang profesional melaksanakan tugasnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Penting. Dan apa yang ditanyakan tadi, ini sudah masuk dalam pembahasan. Oleh sebab itu, kita hadirkan kementerian lembaga masyarakat untuk memberikan masukan agar undang-undang atau RUU perubahan undang-undang Polri nanti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila organisasi dikembangkan. Sehingga masyarakat nanti juga akan tenang dan akan bangga memiliki dua institusi, yaitu institusi TNI maupun Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian, terima kasih rekan-rekan media sekalian.